Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu Pak Amin mau absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Syafi. Cuma satu orang? Ya. Alhamdulillah, berarti semua sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, di depan kalian ada dua benda nih yang ingin Pak Amin tunjukkan. Pertama adalah ada kain, yang kedua ada tanah. Kira-kira pertanyaannya, untuk apa nih kedua benda ini? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Untuk membersihkan najis ya. Jadi benda ini kita di sini akan mempraktikkan bagaimana tata cara membersihkan najis ya. Di sini ada dua benda, yaitu kain dan tanah. Nih, berarti kalau udah dengan tanah, biasanya najis apa yang akan kita bersihkan? Najis besar atau najis apa? Mughalladzah ya. Nah, mughalladzah ya, mughalladzah. Jadi najisnya najis mughalladzah yang nanti salah satunya dengan menggunakan tanah. Tapi bukan hanya najis mughalladzah saja yang akan kita bersihkan, tapi juga najis apa? Mukhaffafah dan najis mutawassithah. Bendanya adalah kain. Kain ini bagaimana harus kita bersihkan dari najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladzah. Jadi ya akan kita praktekkan. Inilah bahan-bahannya ada di depan kalian. Kemarin kita telah membahas semua ya tentang najis dan hadas. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara membersihkan najis dan hadas. Apa tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang najis dan hadas ini? Ada yang tahu? Membersihkan najis, ya betul. Jadi tahu nanti bagaimana membersihkan najis. Jadi tujuan kita adalah itu. Biar kalian tahu ketika ada benda di tubuh kita atau di pakaian kita atau di tempat kita tahu bagaimana tata cara membersihkan najis. Yang kedua, kali tujuannya adalah kalian tahu najis apa yang menempel pada tempat, pakaian atau badan kita. Ya. Yang ketiga, tahu tata cara membersihkan ketiga macam najis yang tadi kalian sebutkan. Ya. Jadi jangan sampai nanti bingung, aduh kok najis apa ya? Harus bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini, bagaimana mempraktekkan tata cara membersihkan najis. Pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalladzah. Baik anakku sekalian, tadi sudah kita ketahui bahan yang kita butuhkan adalah kain dan kedua adalah tanah ya. Dan ini akan kita bahas. Stop dulu. A few moments later. Tadi kita berada di kelas, sekarang kita berada di masjid. Kita ambil di teras masjid karena kita akan mempraktekkan tadi telah disampaikan, kita akan mempraktekkan tentang tata cara bersuci dari najis. Ada yang tahu najis? Apa itu najis? Masih ingat? Apa najis? Kotoran yang menjijikan atau benda kotor yang menghalangi seorang untuk beribadah. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mempelajari ini. Satu, tahu nanti kalau kita sedang ada najis di tubuh kita, tempat, badan kita, pakaian, maka tahu bagaimana cara membersihkannya. Baik, najis ada berapa? 3. Yang pertama, mukhaffafah. Yang kedua, mutawassithah. Yang ketiga, mughalladzah. Baik, ketika kita ada benda yang najis menempel pada diri kita atau pakaian ke tempat, maka kita tahu bagaimana cara membersihkan. Di sini ada alat-alatnya. Yang pertama adalah apa ini? Air apa namanya? Air suci kan? Atau disebut dengan air keran atau air tohir. Itu yang Pak Amin maksud. Ya. Air tohir. Salah satunya ini Pak Amin ambil dari keran tadi, bukan air ini ya, bukan air kolam, tapi air keran. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan najis, gitu ya. Kedua bendanya adalah kain dan yang ketiga ada tanah di sini. Ya. Jadi tanah ini digunakan untuk bersuci. Baik, kita pertama akan mempraktekkan bagaimana tata cara bersuci dari najis mukhaffafah. Pak Amin demonstrasi. Sudah Pak Amin demonstrasikan bagaimana tata cara membersihkan dari najis ya, najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladzah. Mukanya kemari semua fokus. Baik, biar fokus kita belajar tepuk dulu ya. Tepuk 1, 2 dan 3. Tepuk 1.
1, 2, 3. Nah, baik, ada yang nggak fokus, ada yang 2, ada yang 3 ya. Baik, kembali lagi. Fokus ya, udah fokus kemari. Baik, sekarang Pak Amin ingin membagi 3 kelompok saja. Yang putri 1 kelompok, yang putra tolong dibagi 2 kelompok. Ini maksudnya kemari. Sudah gampang ya. Nanti ada perwakilannya. Yang ini najis mukhaffafa, yang ini najis mutawassithah, yang ini najis mughalazah. Ya, tadi udah ambil 2 orang saja. Ya, silakan. Saya pengen kelompok 1 bagian putri silakan mempraktekkan najis mukhaffafah. Silakan. Anggaplah kain insat 2 orang saja, 2 orang. Nah, anggaplah ini terkena najis mukhaffafah. Silakan. Kelompok 1. Ya, nggak apa-apa. Iya, majikan udah dibasuh saja dengan ini ya. Kurang air saya nyampe, tapi di sini buangnya ke sini. Iya. Ini adalah praktek membersihkan najis mukhaffafa. Misalkan ini adalah kain yang terkena air pipis bayi laki-laki berumur di bawah 2 tahun, bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Pertama diambil air yang bersih, lalu dibasuh ke kain yang terkena najis tersebut. Ya, dibasuh. Air buat kolam ya. Lalu boleh ditutup sebentar. Jika sudah merasa bersih, tidak ada bau, bentuk dan rasanya, karena sudah dikasih sabun ya, boleh langsung dijemur saja kalau sudah merasa bersih. Demikianlah praktek pembersihan najis mukhaffafa. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Keren ya, najis mukhaffafa tadi ya. Kalau dia pakai sabun najisnya. Najis mukhaffafa tidak perlu pakai sabun, cukup dibasuh saja. Baik, kelompok 2 untuk menjelaskan najis mutawassithah. Silakan 2 orang atau 3 orang berada di depan. Anggap kain ini terkena najis. Nah, gimana nih? Najisnya ada kotorannya. Nah, saya ambil dari sini. Ditayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bertiga akan menjelaskan praktek membersihkan najis mutawassithah airnya. Caranya adalah yang pertama adalah siapkan airnya. Lalu disiram ke bagian yang terkena najisnya. Lalu dibilas dan disiram hingga akhirnya najisnya hilang, baik baunya maupun rasanya. Sampai apa dulu ya? Sampai baunya dan rasanya sudah tercium lagi. Lalu dikucek-kucek hingga baunya tidak tercium lagi. Kalau sudah hilang, lalu sudah bisa dijemur atau langsung dipakai lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 telah menjelaskan tata cara membersihkan najis mukhaffafa ya. Keren. Berarti udah banyak yang paham nih tentang membersihkan najis. Baik, yang berikutnya adalah kelompok 3 untuk najis apa? Najis mughalazah. Silakan. Anggap salah satu nanti yang tangannya dijilat anjing ya. Nah,
Ayo dua orang. Ayo. Dua orang cepet. Ayo siapa aja boleh. Ayo. Lanjutkan siapa serah. Ayo sini. Tadi udah ada praktik ini. Jangan pengalaman. Jadi nggak usah pakai tangan lagi ya. Nggak usah pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang najis mughalazah. Pertama, jika terkena jilatan anjing, yang pertama-tama air dicampur tanah secukupnya, lalu disiram lalu dibilas dengan air yang sudah dicampur dengan tanah. Kalau sudah dicampur lalu langsung disiram dengan air yang suci 7 kali siraman atau lebih. Kalau sudah, maka najisnya sudah hilang. Untuk sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada lagi ya. Tapi nggak mau ya. Ini kita sudah diskusikan anak-anak ini. Baik, kita sudah tahu ya bagaimana cara berusaha najis atau apa. Baik, kita kesimpulan dalam kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa kesimpulannya? 1. Bagaimana membersihkan najis mughalazah? Ya, cukup dibersihkan. Yang kedua apa? Katanya kita harus tahu najisnya. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan dibasuh, begini saja, nggak bau, bisa hilang, gitu ya. Terus najis mughalazah. Bagaimana tadi semua najis mughalazah? Ya, dengan air 7 kali dan 7 kali satunya dicampur dengan tanah. Tadi dibasuh dengan air tanah ya, ya. Yang kedua terus dibilas dengan air yang suci, ya. Namanya 6 kali, artinya udah cukup. Ya, kali ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan sudah paham bagaimana tata cara bersuci dari najis. Nanti kita akan bahas kembali najis hadas ya. Nanti kita akan bahas lagi materi tentang hadas. Baik, terusnya para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang praktek cara bersuci dari najis. Hadas tadi kira-kira saja yang hadas. Ya, kita ada najis. Kesimpulan pertama adalah apa? Najis mughalazah pada perluannya dengan dibasuh atau dibersihkan dengan air cukup yang terkena najis. Yang kedua najis mutawassithah, pada perluannya dihilangkan dulu noda najisnya atau benda najisnya dihilangkan dulu, setelah itu dibasuh dengan air, dikucek sampai hilang bau dan warna dan bentuk yang bersamanya. Kalau yang kedua itu gimana? Cara ada 7 air ya, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi penggunaannya di awal ini air dicampur dengan tanah, dibasuh pada tanah yang terkena jilatan anjing, ya, dibasuh dengan tanah sampai selesai. Ini usah. Terus jadi lagi dibasuh dengan air berikutnya, air yang kedua, air ketiga sampai air ke-6.
kan sebetulnya bahwa membersihkan najis itu udah susah. Dan ternyata begitu ya, membersihkan najis. Udah tahu, oh kalau misalnya ada muntah kucing itu najis apa? Oh kalau si muntah kucing kalau darah biasa mau kalau si darah nyamuk darah najis ma'fuk najis yang dimaafkan. Kalau dimaafkan kamu lagi sengaja nih lagi sholat terus pakainya sih terus kan sudah sholat ya itu ya ada sebenarnya ada najis apa atau itu mencari ma'fuk itu najis yang dimaafkan. Baik, itu saja sebuah hari ini adalah rasanya bahwa kita adalah satu jangan ragu dalam membersihkan najis. Jangan jijik membersihkan najis. Najis itu harus kita hilangkan supaya apa? Supaya ketika kita melakukan ibadah sholat tidak terhalang. Ya, kita tahu di ibadah kita pakaian ada tempat kita ada najis. Seperti di masjid ini, di masjid ada najis ada di pikiran dari akhlak ya. Kenapa? Karena di situ ada cicak tersembunyi biasanya dia juga begitu ya. Maksudnya apa? Dia karena itu ya. Bagaimana kita bisa mendapati ya? Mungkin saja masyarakat jangan lupa menyimpan ya seperti itu tidak bisa lagi dan bisa hadas ya. Mungkin saja yang Bapak sampaikan terusnya